Oke, para YouTuber sensor ataupun penggemar sensor dan para subscriber saya yang saya sayangi. Kali ini di gudang saya lagi, saya akan membuat sebuah video yang menjadi pertanyaan banyak sensor. Kenapa sensornya cepat panas, overheat, sehingga hancurlah boring dan pistonnya. Oke, kali ini saya akan memberikan 7 penyebab sensor overheat. Oke, jadi bukan hanya masalah oli saja. Sekarang yang kita bahas yang pertama adalah memang satu mikstur campuran oli dan BBM. Perlu kita ketahui, oli ini adalah salah satu komponen paling penting dalam lama atau tidaknya sebuah sensor menyala. Jadi kalau campurannya tidak tepat, maka dipastikan sensor overheat atau menurun performanya. Kurang oli, pasti piston akan cepat aus dan jebol, bahkan sebelum overheat. Belum overheat sudah ngejim. Jadi biasanya identik mesin yang kurang oli itu ngejim. Ya, kalau ngejimnya cuma macet aja mungkin selamat tuh. Kalau ngejimnya sampai sudah naik turun, hancur semua piston, ring, dan boringnya, ya sudah tamat. Jadi mungkin dengan pemakaian yang sangat ekstrim, hancurlah itu. Itu kalau kurang oli. Yang kedua, kebanyakan oli. Sama, jangan dikira kebanyakan oli tidak akan menyebabkan sensor rusak. Mungkin pada tahap awal dan beberapa pemakaian tidak ada masalah, tapi jangka lama mesin itu juga akan mudah overheat dan akhirnya juga rusak juga tuh piston sama boring. Lalu berapa takaran yang ideal untuk sebuah sensor? Jadi kita harus paham nih, sensornya ini tipe apa, model apa, keluaran tahun berapa, dan juga BBM-nya yang cocok apa, dan oli yang dipakai itu standarisasinya apa. Ada oli 4 tak, matic pula, ada oli steel khusus mesin sensor, ada oli 2 tak yang juga murah meriah, ada oli 2 tak yang juga ya cukup mahal dikit, ada oli yang sangat mahal. Oke, jadi begini, kita harus lihat mulai dari spesifikasi oli. Oli ada Jaso FB, Jaso FC, Jaso FT, itu khusus 2 tak. Otomatis kalau pakai mesin 2 tak, dijamin seharusnya mesin tidak apa-apa dalam pemakaian yang ekstrim sekalipun. Misalnya kalau oli-oli seperti ini 2 tak dengan standarisasinya 1:20. Jadi ini 0,7 liter. Jadi kalau dibikin 1:20 itu adalah satunya 1 liter. 20-nya adalah bensin. Jadi kalau ini 0,70 tinggal dikira-kira aja itu. Dihitung lah, bukan dikira, dihitung. 0,7 ya kurang lebih 15 liter. Jadi seperti itu. Kalau yang seperti ini sudah Jaso FC, bahkan Oregon sendiri merekomendasikan 1 botol 4 liter. 1 botol hanya 75 mili, tapi mampu untuk menangani sensor dengan BBM 4 liter. Tapi dengan catatan, sensornya apa ini? Harus sensor-sensor yang modern keluaran sekarang, baru sanggup. Termasuk steel, 1:50.
Tapi untuk sensor-sensor yang sudah kelas keluaran tahun 2000-an lah, dia sanggup. Lalu kalau ada yang bilang, sensor saya pakai oli drum sekalipun juga berpuluh-puluh tahun awet. Mesinnya apa? 070. Bisa jadi awet. Karena apa? Mesin-mesin jadul, kompresinya rendah. Nanti kita bicara tentang hal penyebab berikutnya. Yang sekarang adalah tentang mix olinya. Jadi, kalau standarisasinya, campuran oli adalah 1:20. 1 liter oli, 20 liter BBM. Ya, itu yang dicatat pertama. Dan selalu gunakan takaran yang tepat. Jangan mencampur oli di tangki. Itu salah besar. Tutup, satu tangki isi 4 tutup, 5 tutup, 6 tutup. Tangki macam-macam. Ada yang tangki 550 mili, ada yang 650 mili, ada yang 700 mili, ada yang 800 mili, ada yang 1,2 mili, 1,2 liter ya. Jadi kalau mainnya tutup nggak akan bagus. Jadi kalau di spesifikasi mesin itu sanggup 1:50, gunakan oli-oli yang menggunakan 1:50. Maka itu akan ideal untuk performa mesin. Jadi itu campuran oli. Kurang oli, mesin mudah ngejim. Kebanyakan oli, performa menurun. Oke, itu mix oli. Yang kedua apa? Penyebab mesin overheat. Filter. Ya. Ini setiap habis pemakaian, setiap hari, ini wajib dibersihkan. Bahkan kalau pemakaiannya terlalu ekstrim dengan lingkungan yang kotor, berdebu, mungkin beberapa kali isi bensin, ini juga harus dibersihkan. Kenapa ini bisa mendukung overheat? Pertama, saya kasih tahu. Sensor itu butuh udara, butuh aliran oksigen ke karbu, ke buring, ya, untuk dia membakar mesin. Di karburator dengan kondisi normal, settingan H ya, khusus H ini, ketika high jetnya, ketika sudah gaspol, itu settingannya sudah optimal tuh. Misalnya sudah masuk di 3000, di 13.500 rpm misalnya, atau yang umum lah pakai mesin Cina sudah di 10.000 rpm ya. Gasnya sudah 10.000 rpm. Coba nanti cek lagi ketika ini kotor, itu sudah tidak 10.000 lagi tuh, bisa jadi udah 12.000. Tandanya apa? Mesinnya lebih melengking. Harusnya seorang sensor yang hafal itu pasti melengking. Dan awalnya ditandai mesin susah nyala. Biasanya begitu. Filter kotor. Ini malas dibersihkan, akhirnya apa? Mesin overheat. Karena apa? Settingan H otomatis jadi tinggi. Karena pasokan udaranya kurang. Nah itu, filter. Jadi, ini filter udara. Untuk mesin-mesin kecil, kadang-kadang di knalpot itu ada screen filter. Nah, screen filter itu juga menyebabkan mesin overheat. Kalau itu mampet, itu mesin nggak mau nyala. Kalau mau nyala, mudah overheat. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi untuk sensor-sensor 50 cc ke atas kayaknya sudah tidak ada filter gitu. Kebanyakan hanya saringan filter ya. Yang ketiga, penyebab mesin mudah overheat adalah karena efek samping bar. Ya. Nah ini bar ya. Rajin-rajinlah memelihara rail bar. Ya. Gunakan selalu, ini ada filling gauge.
Bisa pakai obeng atau pisau atau apapun. Nah ini kalau ini tidak rajin-rajin dibersihkan, ya, maka akan banyak sampah di sini. Akan banyak sampah yang akan menyumbat jalur oli dan keluarnya oli. Ya. Ini kenapa bisa ini tidak secara langsung menyebabkan overheat, tapi menambah overheat. Ya. Ketika oli Anda sudah lancar, terus ini banyak sampah mampet, maka bak akan panas. Bak akan panas, mungkin olinya kelihatan netes di bawah nih. Wow, oli lancar. Sebetulnya tidak. Makanya sering ngecek di gas, dicek, oh olinya lancar. Masuk netes, akhirnya apa? Mampet, tidak jalan, baknya panas, memanaskan sproket, kampas, crankshaft ikut panas, menambah panas. Ini banyak kasus juga yang seperti itu karena dia tidak memelihara oli ini, terutama yang olinya semprot, cerat pakai botol, cerat. Itu kalau nggak lancar mudah overheat, termasuk yang manual ya 070 itu, waduh, itu harus rajin-rajin itu membasahi oli. Memang ini faktor oli itu memang sebetulnya krusial. Banyak orang yang memakai olinya oli bekas, ya, oli bekas. Sebetulnya oli bekas itu kandungannya sudah tidak murni untuk oli, dia sudah ada air, sudah ada asam di situ, acid ya, sudah ada residu kotoran-kotoran yang lambat laun akan menggesek ini, habis bar makin tipis karena ada residu, dan juga pendinginannya sudah tidak optimal. Itu kalau pakai oli bekas. Ya memang ekonomis lah, tapi terserah sih. Mau cepat ganti bar atau mau awet bar, itu saja. Tapi pilihannya sama aja. Duit buat beli bar, duit buat beli oli, ganti buat beli bar. Karena barnya tidak awet. Nah itu masalah yang membuat mesin ikut overheat karena bar yang macet gauknya. Terus yang keempat, yang juga jarang diketahui adalah knalpot. Ya. Kenapa knalpot bisa menambah overheat? Nah, ketika Anda pakai oli kebanyakan, ya, terutama apalagi oli 4 tak, maka sisa pembakaran yang tidak habis itu banyak menempel di knalpot. Ingat, kadang-kadang ada keluar oli tuh. Ketika ngegas kok banyak oli keluar dari knalpot, netes keluar gitu. Itu adalah termasuk salah satu pembakaran yang tidak sempurna. Karena apa? Kebanyakan oli atau BBM-nya tidak cocok. Misalnya dia kompresi tinggi dengan BBM oktan rendah seperti premium, harusnya Pertamax, maka tidak optimal dia. Atau kompresi rendah pakai Pertamax, sama, tidak optimal. Akhirnya apa? Banyak menempel, menumpuk ya residu-residu sisa pembakaran. Nah ini dia yang jadi masalah. Residu pembakaran yang menempel di piston, di boring, di knalpot, ini yang menambah overheat. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena sisa karbon ini seperti arang. Kalau di mesin nyala, ini karbon ini ikut nyala ini, seperti arang. Jadi harusnya dia keluar, dia ikut panas. Jadi karbon ini yang membara di dalam knalpot, termasuk boring, piston, karena penumpukan residu oli. Ini jadi bara. Jadi baru nyala sebentar kok mesin panas sekali. Karena ini knalpotnya ikut menyala di dalam ini. Ada bara dia, ada baranya dia.
Bakarnya dari mana? Dari residu sisa pembakaran. Jadi kalau Anda yang suka pakai oli 1:10 atau lebih, yang penting banyakin oli, yang penting mesin awet, ya, bersihkan knalpot rutin, bersihkan buring, bersihkan piston rutin, semprot pakai tabur cleaner biar rontok itu semua. Nah ini aja udah hitam ini membara kalau nyala nanti. Itu. Terus 4 masalah tadi knalpot. 5 apa? Rantai. Kenapa rantai bisa overheat? Sebetulnya penyebabnya adalah karena rantai tumpul. Ya. Kalau rantai Anda tumpul, itu motong jadi lebih lama. Jadi ngegasnya kelamaan. Harusnya potong 10 detik selesai, Anda motong 1 menit. Mesin cepat panas. Itu nggak efisien. Makanya biasakanlah rantai selalu tajam. Lalu penyebabnya juga adalah sensor kecil, kapasitas buat pohon kecil dibuat buat pohon besar. Itu yang cepat overheat. Jadinya sensor itu terkadang hanya sanggup menahan full gas 2 menit loh. 2 menit itu sudah kebakar itu sensor itu. Ya. Atau ada yang 1 menitan itu sudah sensor sudah kebakar, kepanasan. Karena harusnya idealnya sensor itu, kalau sensor murah itu 30 detik sudah harus selesai itu. Pemotongan itu. Karena apa? Untuk menghindari overheat. Makanya gunakan rantai yang tajam. Yang keenam ini juga secara tidak langsung adalah pengapian. Pengapian yang tidak stabil. Nah ini pengapian yang tidak stabil, baik itu CDI-nya ataupun businya, itu juga menyebabkan mudah overheat. Jadi istilahnya ada juga timingnya lah, ataupun apinya kecil atau besar, nah, yang nggak stabil itu yang membuat pembakaran tidak sempurna, akhirnya panas terus di dalam. Jadi kalau bisa ya gunakan busi yang bagus, selalu cek. Yang menggunakan platina, pastikan mesin Anda itu hafalin, oh suaranya ada perubahan, kemungkinan di pengapian sudah tidak stabil. Itu. Oke, itu nomor 6, pengapian. Yang ketujuh adalah BBM dan kompresi. Nah, ini yang saya butuh tekankan juga. Jadi, ada yang bilang, kok mesin saya kalau pakai Pertamax cepat panas. Kenapa cepat panas? Nah, padahal mesin saya mesin bagus nih, 381 atau 382 misalnya. Kok cepat panas? Oke, kita perhatikan sekarang. Pertama adalah campuran olinya. Untuk mesin-mesin modern yang kompresinya tinggi, itu biasanya minimal butuh Pertalite atau Pertamax. Dengan campuran oli yang bagus, yang sesuai standar, maka itu sebetulnya akan baik-baik saja. Tetapi ketika Anda sudah mulai menjalankan itu kebanyakan oli, sehingga kompresi mesin jadi rendah. Memang agak sulit untuk mengecek kompresi mesin, tapi bisa juga dengan Anda ngecek seperti ini. Ya. Kalau dia turunnya lama, kompresi masih bagus. Tapi kalau turunnya cepat, ya seperti itu kompresi Anda sudah lemah itu. Ya. Jadi setidaknya kalau bunyinya blep, blep, nah itu bagus. Pasang bar, kalau dia nggak turun-turun, kompresi bagus. Maka itu butuh bensin BBM Pertamax itu, Pertalite minimal.
tapi udah kompresinya loyo, blek, tapi mesin masih hidup, janganlah gunakan Pertalite atau Pertamax, gunakan premium. Atau ganti ring piston, atau ganti piston, pasti sudah baret itu, kompresinya lemah, atau cek ada kebocoran mungkin. Jadi itu yang paling penting. Jadi BBM premium itu cocok buat mesin kompresi rendah 070 atau mesin-mesin jadul atau mesin Anda yang sudah tidak kompresinya tidak bagus. Memang kalau mau ideal Anda punya alat ini, cek kompresi nih. Standar Sensor yang bagus itu biasanya dia 150. Itu 150 tuh udah kompresi 10 itu. Maka dia lebih baik pakai Pertalite atau Pertamax. Ada yang kompresi 12. Itu wajib Pertamax itu. Dan olinya juga yang Jaso FC atau Jaso FD. Tuh. Tapi kalau mesin-mesin kayak 070 itu kompresinya rendah, paling hanya sekitar 8 kalau yang mesin baru sekarang mungkin 9. Itu pakai Pertalite masih bisa itu. Kalau 8 pun juga sebetulnya masih Pertalite masih mampu. Tapi kalau sudah jangka waktu lama, kompresinya 7. Atau kalau di hitungan PSI-nya mungkin 130. Itu pakai premium. Ya gitu. Oli banyakin, pasti bisa jalan karena kompresi rendah. Jadi kompresi rendah gunakan Pertalite, takaran oli lebih banyak. Kompresi rendah gunakan premium, oli bisa lebih banyak. 1:15 itu fine lah, oke lah. 1:10 juga masih bagus. Kalau pakai kompresi tinggi, maka gunakan premium Pertalite atau Pertamax dengan oli yang juga kualitasnya bagus. Jadi itu 7 penyebab sensor mudah panas atau overheat. Semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Mohon di subscribe, di like, di share, dan di komen. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya.